Halo teman-teman UMK Santa Maria Ponorogo, pada hari ini kita bertemu kembali dan kita akan mengangkat tema tentang 100% Katolik, 100% Indonesia. Kata-kata ini kita sudah sering mendengar dan di kalangan anak muda juga tidak asing lagi. Kata-kata ini dikatakan oleh Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SJ yang juga sangat pro dengan nasionalis. Sedikit info tentang Monsinyur Sugio Pranoto. Dia adalah uskup pertama yang asli Indonesia. Beliau pertama kali ditempatkan di Keuskupan Agung Semarang yang ditabiskan imam pada tanggal 15 Agustus 1931 dan tabisan uskup pada 6 Oktober 1940. Kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh tokoh yang aktif dalam gereja dan juga memahami tentang 100% Indonesia, 100% Katolik ini. Beliau adalah Bapak Agustinus. Selamat Selamat siang, Pak. Selamat siang. Boleh perkenalan dulu, Bapak, sama teman-teman? Ya, nama saya Agustinus. Saya termasuk salah satu ketua lingkungan di sini. Dan saya juga senang sekali adanya acara ini. Semoga bisa membantu adik-adik OMK di semua pemirsa OMK di Indonesia. Terima kasih, Pak Agus. Ternyata Pak Agus ini beliau adalah ketua lingkungan juga. Pak Agus sekarang ini lagi sibuk apa ini? Biasa ya, pekerjaan saya di bagian konstruksi, jadi saya sehari-hari ke proyek. Oh ya, jadi kita sangat beruntung sekali karena beliau bisa meluangkan waktu untuk bisa bertemu dan memberikan ilmu yang paling penting. Kita langsung saja Pak Agus tentang 100% Katolik, 100% Indonesia. Dari pandangan Pak Agus sendiri tentang tercetusnya kata-kata 100% Katolik, 100% Indonesia, itu seperti apa? Baik, saya sangat bersyukur karena kita punya seorang tokoh yang benar-benar cinta tanah air kita, dan juga dia berjuang untuk kemerdekaan kita. Monsinyur Albertus Sugio Pranata, nama aslinya itu Sugia, lalu dia tambahkan sendiri Pranatanya jadi Sugio Pranata. Nah, pada saat zaman kemerdekaan itu dia ingin menghilangkan anggapan atau citra Katolik yang dianggap agama impor. Jadi bukan dompleng sama kolonial Belanda, sehingga pada saat itu orang banyak antipati, wah ini agamanya penjajah dan sebagainya. Ya, jadi pada saat itu untuk supaya kita yang rakyat Indonesia yang ingin berjuang bersama itu juga kepingin melihat Katolik itu bukan bernuansa kolonial, tapi bernuansa benar-benar Katolik itu murni cita rasa Indonesia. Maka disitulah keluar yang namanya keinginan mengucapkan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Jadi itulah awal mula Katolik ini, 100% Katolik dan 100% Indonesia ini dicetuskan. Artinya supaya nuansanya tidak
kolonial tapi benar-benar 100% Indonesia. Jadi ketika Monsinyur itu mengatakan itu menghapus klaim bahwasanya Katolik itu dari negara agama import itu Iya. dihapuskan oleh Monsinyur. Betul. Terus ini Pak, ketika tercetus kata-kata tersebut ada beberapa tokoh yang membantu terlibat dalam perjuangan itu. Yang pertama yang membantu itu adalah orang Belanda sendiri, Pastor Van Lith, itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak Kasimo, ya kan? Yang ketiga itu baru Sugia itu sendiri yang menjadi uskup projo pertama di Indonesia. Ya, jadi tokohnya itu, jadi mereka mengawali perjuangan ini, dan yang paling besar pengaruhnya itu dari Monsinyur Sugia Pranata, karena dia ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada 3 tokoh itu Pak. Iya, betul. Yang salah satunya orang Belanda, Pak Kasimo, Iya. dan Bapak Monsinyur Sugia Pranata sendiri. Iya. Saya juga pernah membaca di salah satu artikel bahwa bahasanya Bapak Kasimo ini beliau juga pernah menjabat sebagai menteri di era presidennya Bapak Soekarno. Betul. Betul. 2 periode kalau nggak salah, atau Betul. mungkin bisa diralat dari teman-teman kalau ada yang tahu Bapak Kasimo. Terus ini perannya dari Bapak Kasimo saat itu apa? Jadi pada saat itu Pastor Van Lith itu mendirikan sekolah Katolik, sekolah pendidikan guru, dan salah satu muridnya itu Pak Kasimo ini. Pak Kasimo ini, tapi dia tidak meneruskan menjadi guru, dia tidak suka, tapi dia meneruskan menjadi di sekolah pertanian, gitu ya. Jadi itu awal mulanya. Tapi dari situlah cikal bakal Pak Kasimo ini menjadi salah satu aktivis atau pimpinan Partai Katolik pada saat itu. Sehingga timbul namanya partai sudah berbicara masalah politik, maka perjuangannya dimulai dari situ. Pak Kasimo. Oh, jadi Pak Kasimo sendiri beliau adalah murid dari Franklin Pastor tadi. Iya, Van Lith. Beliau mendirikan partai politik seperti itu. Ikut, jadi partai politik sudah ada, lalu pada usia 23 dia diangkat menjadi pimpinan. Ketika dalam perjuangan itu, apakah Bapak Kasimo ini juga masih membantu Monsinyur untuk mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia? Karena Pada Bapak tadi kan ngomong bahwasanya agama ini negara agama impor seperti itu. Iya. Jadi pada saat itu belum tercetus sama sekali. Jadi yang mencetuskan itu adalah Monsinyur Sugia Pranata. Jadi pada saat Pak Kasimo itu dia hanya ingin memperjuangkan orang-orang Katolik. Oh, jadi Aspirasi dari warga Katolik. jadi menampung beliau. Iya, artinya dia saluran aspirasi rakyat yang beragama Katolik. Sangat menarik sekali, sangat luas sekali. Banyak orang yang membantu oleh Monsinyur. Terus setelah itu pergerakan dari Monsinyur sendiri seperti apa Pak? Ya, Untuk mempertahankan ini dan mengenalkan ke banyak orang. Karena kan sangat sulit sekali kalau sudah ada klaim seperti itu untuk memperbaiki klaim yang jelek itu, atau klaim yang menurutnya orang-orang ini tidak pas dengan ideologinya sendiri, kan Iya. sangat sulit kan? Memang sulit ya. Jadi dulu partainya tuh Pakempalan Politik Katolik Jawi, ya, yang dikepalainya. Aspirasi itu pertama, Monsinyur ini menggalakkan atau menerbitkan majalah Katolik berbahasa Jawa pertama. Untuk itu itu dia untuk perjuangan pertamanya dia mulai, karena dulunya menggunakan bahasa Belanda dan sebagainya, artikel dari luar dan sebagainya. Sekarang mulai digalakkan
untuk pertama kali majalah istilahnya atau bacaan Katolik ya yang diprakarsai oleh Monsinyur itu. Nah, namanya Suara Tama, ya toh. Aspirasi kebangsaannya terlihat di situ nanti. Nah, terus kedua, dukungan moralnya kepada politik pakempalan politik PPKD yang berdiri tahun 1923 itu dan berubah menjadi Perkumpulan Politik Katolik Indonesia (PPKI). Itu dukungannya seperti itu. Yang kedua itu mendukung itu. Lalu ketiga, pada awal kemerdekaan, Monsinyur Soegiopranoto ini mengeluarkan instruksi kepada umat Katolik khususnya di Jawa itu untuk terlibat aktif ya, revolusi nasional supaya segera merdeka, ya kan? Itu instruksi kepada umat Katolik ini. Soegiopranoto sendiri secara simbolik memindahkan kantornya dari Semarang ke Jogja karena pada saat itu Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia yang pertama itu. Lalu keempat, keteguhannya terus menyuarakan slogan, memberikan slogan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, kepada umat Katolik se-Indonesia. Nah, itulah awal 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi, dan terakhir terlibat dalam perjuangan diplomasi tingkat internasional. Jadi Monsinyur ini orang yang luar biasa. Dia ikut memperjuangkan apa istilahnya penggalangan dukungan internasional, gitu ya, diplomasi internasional dalam rangka pergerakan nasional, sekalipun tentu bukan merupakan keterlibatan langsung, tapi setidak-tidaknya juru runding dalam forum Linggarjati itu kalau nggak salah dia ikut juga. Jadi berperan juga, sehingga apa Soegiopranoto ini memang besar jasanya untuk Indonesia dan dia pantas sebetulnya dijadikan pahlawan nasional gitu ya, jadi pahlawan Katolik. Oke, jadi itu tadi sedikit dari pembahasan tentang Pak Monsinyur Soegiopranoto tentang 100% Indonesia, 100% Katolik, dan beliau sendiri juga sebagai tokoh atau pemimpin yang menyemangati umat Katolik khususnya di Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Seperti itu Bapak ya? Iya. Terus setelah selesai katakan merdeka, apakah kata-kata itu masih diucapkan atau di slogan itu dikatakan untuk ya, Indonesia atau itu suatu kata-kata yang tidak pernah luntur sampai hari ini. Jadi banyak di kota-kota besar di Indonesia atau di daerah-daerah yang punya sejarah panjang ini 100% Katolik, 100% Indonesia itu masih tetap digaungkan sampai pada hari ini, karena itu merupakan spirit tersendiri untuk umat Katolik menjadikan perjuangan kita semakin baik dan ke depan semakin dinyatakan bahwa Katolik ini juga militan di dalam membangun negeri ini. Jadi tidak selesai dari setelah merdeka saja. Sebelum merdeka sudah digembar-gemborkan, apinya dipanasi, panas membara. Tapi setelah merdeka tidak, api itu tidak redup, justru makin membara seperti itu Bapak. Iya betul. Jadi banyak di kota-kota besar juga sekarang seperti saya masih punya 100% Katolik, 100% Indonesia itu ditempelkan di kaos dan sebagainya. Itu bentuk semangat kita untuk semangat, bentuk kebanggaan. Iya betul. Jadi Pak Monsinyur ini juga sangat nasionalis kalau saya membaca sedikit tentang artikel dan
beliau itu. Mungkin Bapak setelah itu dalam perjalanan Bapak selama ini, Bapak Agus kan pasti ngikut Tuhan terus. Pasti adalah ayat atau pedoman dari gereja apa yang membuat Bapak ini selalu teguh begitu. Apalagi dalam memegang kata 100% Katolik, 100% Indonesia seperti itu. Ya. Jadi pada dasarnya kalau yang namanya ayat itu ya, itu ada beberapa ayat yang saya selalu pakai. Misalnya salah satunya itu di Matius 6 ya, Matius 6 ayat 25 kalau tidak salah ya. Ya. Matius 6 ayat 25 itu yang yang bunyinya jangan masalah kekhawatiran gitu. Banyak diantara kita itu khawatir, wah jangan-jangan saya ini orang Katolik, jangan-jangan itu nanti dipersulit, Wah. jangan-jangan itu nanti cari makan susah, jangan-jangan karena kita ini minoritas ya, tapi Tuhan sendiri berkata di dalam ayat yang Matius ke-6, ini ayat yang ke-25, dia berkata, kalau boleh saya bacakan. Monggo Bapak. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Maka siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada kehidupannya? Jadi ini menunjukkan bahwa kita tuh nggak usah khawatir. Jadi kita itu betul-betul di dalam menjalankan 100% Katolik, 100% Indonesia ini kita punya pegangan ayat yang sungguh luar biasa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan jamin untuk kita, bahwa kamu tuh tidak usah khawatir akan makan, akan pakaian, karena kita ini kadang-kadang sebagai minoritas kadang-kadang takut, wah jangan-jangan nanti saya ngurus ini sulit, jangan-jangan karena saya itu hanya minoritas, jangan-jangan saya ngurus itu dipersulit dan sebagainya. Tapi kita percaya Tuhan punya janji yang luar biasa di ayat itu. Tuhan punya janji yang nyata, Pak. Iya. Terus itu Pak. Setelah itu kan sudah ayat sangat menggebu-gebu untuk teman-teman muda yang saat ini mungkin kegalau atau setelah lulus sekolah atau setelah mau sekolah galau. Jadi sudah dibacakan Matius 6 ayat 25. Ayat 25 sampai 26 itu tadi. Iya. Terus untuk ini Bapak, motivasi dari teman-teman muda itu Pak. Dulu kan Bapak pernah muda juga. Iya. Jadi motivasi buat teman-teman yang saat ini masih di organisasi OMK ini, supaya sering berkumpul dengan teman-teman OMK, sering ke aktivitas gereja juga. Monggo Bapak. Ya, jadi untuk para sahabat OMK semua, saya hanya memberikan satu motivasi yang sangat penting, bahwa kita ini sebagai cikal bakal, artinya penerus gereja Katolik. Itu yang pertama, kita harus benar-benar memahami, kita jangan hanya melihat kepentingan kita, tetapi kita juga harus memikirkan bahwa pengembangan diri mulai dari dalam setiap individu OMK, orang muda Katolik. Nah, ini sangat penting memahami bahwa diri kita itu tidak bekerja sendiri. Diri kita ini membutuhkan yang suatu spirit, ya kan, spirit untuk melayani. Jadi untuk melayani itu bukan hanya melayani kita sendiri, tapi juga melayani gereja kita. Jadi bagaimana kita mampu untuk
melayani gereja kita itu dengan dengan baik, dengan bersemangat, kita perlu seorang teman. Teman yang Tuhan sendiri sudah janjikan. Siapakah teman itu? Pada saat Pentakosta Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, aku akan memberimu penolong. Ya. Carilah Roh Kudus, buatlah dia menyala, supaya ketika kita di dalam satu kesulitan, Roh Kudus ini akan bantu kita, memberikan sesuatu yang menyala, dan spirit kita ini akan ikut menyala. Nah, kenapa kalau Tuhan sudah janjikan kok kita tidak mau pakai? Tuhan maka akan bilang, ya terserah kamu mau pakai, ini saya sudah kasih. Kalau kamu tidak pakai ya akan hilang begitu saja. Tapi kalau kamu mau pakai, kamu akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Roh Kudus. Maka itu saya berharap kepada setiap OMK di seluruh Indonesia, nyalakanlah apimu oleh api Roh Kudus, bukan roh kuda. Kalau roh kuda itu nanti lain lagi, keduniawiannya lebih besar. Jadi sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit putus asa, ada tantangan sedikit gampang lemah. Nah, karena kalau kita punya Roh Kudus, dia akan memberimu spirit, dan dia akan memberimu jalan, dia akan memberimu semangat yang luar biasa, dan gereja kita hidup oleh Roh Kudus yang sudah Tuhan janjikan. Demikian. Terima kasih Bapak atas motivasi dan semangat membara-bara. Semoga teman-teman yang mendengar atau melihat ini bisa semangat untuk berkumpul di OMK dimanapun berada, hidup gereja, Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktunya. Saya akan memberikan sedikit mungkin yang menurut saya menarik atau ini bisa membuat semangat juga dari teman-teman. Kata-kata yang membangun juga menurut saya. Jadi menyemangati umat Katolik untuk merdeka. Saat itu Pak Monsinyur Pranoto itu, beliau ini semangatnya akan membara supaya Indonesia juga merdeka dan umat Katolik juga ikut serta dalam kemerdekaan itu. Dan beliau juga berpesan mungkin pada umat Katolik di Indonesia menjaga kemerdekaan ini, kesatuan ini, karena beliau sendiri seorang nasionalis seperti itu. Terus buat teman-teman muda sendiri, spirit untuk umat Katolik seperti makin baik, dan jangan galau untuk menjadi Katolik. Setelah itu serta nyalakan apimu, mungkin seperti itu Bapak. Betul. Oke, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Ya. Mungkin akan saya tutup. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.